Kemudian dari Tolikara, Bapak Bupati Tolikara, Bapak William Wandik. Apakah sudah hadir atau yang mewakili? Kemudian dari Bupati Yalimo, Bapak Nahor Nekwek, apakah sudah hadir? Kemudian dari Bupati Kaimana, Bapak Hasan Ahmad, apakah sudah hadir atau yang mewakili? Oke, mungkin sambil menunggu kita bacakan hasil tindak lanjut program Reboan pada hari Rabu 19 Agustus tahun 2026. Mungkin sebelum kami bacakan, mungkin kami sampaikan Bapak Ibu semua yang minggu kemarin hadir bupatinya. Mungkin kami sapa dulu dari perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Apakah sudah hadir dari Merauke? Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, apakah sudah hadir? Mewakili Pak Sekda. Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Nabire, sudah hadir? Baru sudah Hadir, Pak. Izin. Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika, apakah sudah hadir? Dari Mimika? Kemudian dari Kabupaten Intan Jaya, apakah sudah hadir? Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, apakah sudah hadir? Bapak Fabianus Sabi? Belum bergabung, Bapak? Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Mapi, apakah sudah hadir? Ada Pak, ada. Ada Pak Kemudian dari pemerintah Kabupaten Membramo Raya, apakah sudah hadir? Kemudian pemerintah Kabupaten Waropen, apakah sudah hadir? Hadir PLT Sekda. Kemudian pemerintah Kabupaten Supiori, oh sudah hadir ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Biak Numfor, buat cek Biak Numfor ada segenap. Ibu Dewi sudah hadir ya dari Kabupaten Mapi. Siap. Terima kasih Ibu. Kemudian pemerintah Kabupaten Sarmi. Kemudian pemerintah Kabupaten Sorong. Sudah hadir ya? Sorong. Coba cek Sorong. Oh sudah ya. Sorong sudah. Kemudian Sarmi sudah. Sarmi juga Sarmi. Sarmi. Belum ya, Sarmi belum. Kemudian Biak Numfor. Oh sudah. Biak Numfor. Oh belum. Supiori. Kemudian Waropen. Oh sudah. Kemudian Membramo Raya. Belum. Mamberamo. Belum. Kemudian Mapi sudah Ibu Sekda tadi. Kemudian Bovendigul sudah Pak Fabianus sudah hadir. Kemudian Intan Jaya. Bapak dalam perjalanan, Pak. Ya, kemudian Mimika sudah hadir. Nabire.
Nabila sudah hadir. Raja Ampat, Siap hadir. Raja Ampat sudah hadir. Siap. Kemudian Merauke. Oh, belum hadir ya. Kemudian dari Jayapura, Jayapura sudah. Puncak Jaya, belum. Tolikara, belum juga. Yalimo, kemudian Kaimana. Oke, mungkin sambil menunggu. Bapak Ibu semua, sesuai dengan arahan pimpinan, kami akan bacakan hasil tindak lanjut perebohan hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Pertama dari Bapak Bupati Merauke, bahwa berdasarkan ketentuan otonomi khusus terdapat pengaturan yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah kabupaten kota. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi setelah pemekaran daerah serta kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dasar, disampaikan usulan dikembalikan kepada pemerintah provinsi, sehingga pemerintah kabupaten dapat lebih fokus pada penyelenggaraan pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, penyaluran dan pemanfaatan dana kampung, khususnya pada kampung lokal, masih memerlukan pembinaan. Ditemukan adanya penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana anggaran, sehingga kontribusi terhadap tingginya sisa lebih perhitung anggaran atau silpa dana kampung, dan juga penjelasan mengenai penggunaan dana otonomi khusus. Kemudian penjelasan dari Bapak Dirjen dan juga teman-teman dari Dirjen Oda bahwa disampaikan bahwa perubahan kondisi pemerintahan setelah pemekaran daerah akan menjadi salah satu bahan dalam penyesuaian atau revisi terhadap PP nomor 106 tahun 2021. Kemudian permasalahan tersebut perlu dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa serta dilakukan identifikasi terhadap permasalahan mendasar yang menyebabkan tingginya silpa dana kampung. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku. Tindak lanjut kami telah mengkoordinasikan dengan Kementerian Desa dan juga Ditjen Pemerintahan Desa. Kemudian kami tentunya menunggu surat resmi dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Ditjen Oda dan juga Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri. Kemudian perlu diatur ketentuan yang mengatur tentang pemberian insentif kepada tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Selanjutnya, untuk pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Bapak Bupati Raja Ampat sampaikan bahwa sebagian besar potensi pariwisata Kabupaten Raja Ampat berada pada wilayah laut, sehingga pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut menjadi perhatian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengharapkan adanya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota, termasuk dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian kedua, disampaikan adanya permasalahan status 3 pulau yang secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Maluku Utara dan memerlukan penegasan status serta penyelesaian batas wilayah. Tanggapan kami adalah pertama, pembagian kewenangan telah diatur dalam PP nomor 106 2021 dan juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya permasalahan tersebut akan menjadi bahan dalam perumusan bersama dengan kementerian lembaga terkait dalam rangka penyempurnaan pengaturan kewenangan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian juga terkait dengan masalah pulau, telah dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan telah terdapat arahan dalam percepat penyelesaian permasalahan 3 pulau tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu kami tindak lanjuti bahwa akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan Perikanan dan juga Ditjen Bina Pembangunan Daerah, khususnya di Subdit Kelautan dan Perikanan, SUPD 2, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan juga dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait dengan penegasan batas daerah. Kemudian juga kami menunggu surat resmi dari Pemkab Raja Ampat untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Ditjen Oda dan juga Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Kemudian juga kami juga menunggu kebijakan dan perkembangan lebih lanjut mengenai tentang daerah kepulauan. Baik, yang ketiga kita lanjut ke Bupati Nabire minggu lalu bahwa pemerintah daerah mengharapkan agar pelaksanaan MBG dapat memperhatikan karakteristik lokal serta melibatkan masyarakat setempat. Kemudian sampaikan bahwa permasalahan pembayaran gaji pegawai dengan perjanjian kerja yang menjadi beban pemerintah daerah. Kemudian tanggapan bahwa pemerintah daerah agar menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional dengan
menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik Kabupaten Nabire secara konkret. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk menentukan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan semestinya. Kemudian sesuai dengan arahan pimpinan bahwa Dirjen Otonomi Daerah akan mengadakan rapat khusus dengan Kepala Daerah Papua guna membahas program nasional dan implementasinya di Papua. Nanti juga akan kami koordinasikan dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pan-RB. Mungkin nanti mohon izin Ibu dari Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan masalah MPG. Selanjutnya, Bupati Mimika, masih terdapat beberapa program PSN yang pelaksananya belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah. Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan MBG. Khusus Sekolah Rakyat, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan dokumen pertanahan. Namun demikian, rencana APBD. Pemerintah daerah mengharapkan agar pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanggapan dari Dirjen Oda bahwa pemerintah daerah diminta menyampaikan secara tertulis dan detail permasalahan serta beban yang harus ditanggung daerah dalam masing-masing program PSN. Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah akan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga pengampu PSN berdasarkan permasalahan konkret yang disampaikan. Dan juga permasalahan tersebut akan dikoordinasikan melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait dengan penegasan batas wilayah. Kemudian tidak lanjut, kami akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Sosial, kemudian ke Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, kemudian Badan Informasi Geospasial, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kemudian sebagaimana arahan pimpinan, Dirjen Otonomi Daerah akan mengadakan rapat khusus dengan Kepala Daerah Papua guna membahas terkait dengan implementasi dan juga program nasional yang ada di daerah. Kemudian kami juga sudah menerima surat dari Pemkab Mimika terkait dengan penegasan batas daerah. Nanti akan kami koordinasikan dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Selanjutnya nomor 5 dari Bupati Intan Jaya. Kami bacakan, Kabupaten Intan Jaya saat ini masih sangat bergantung pada transportasi udara karena belum tersedianya konektivitas jalan darat yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya mobilitas dan distribusi barang serta bahan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah selanjutnya adalah program MBG tidak berjalan karena bagian pusat tidak mendukung belum sepenuhnya melihat rekomendasi dari Pemda dan juga terkait dengan pembuka SPBG dan sebagainya, dan juga terkait dengan memberdayakan masyarakat lokal namun dipercayakan kepada masyarakat lokal. Jadi nanti mungkin terkait dengan SPBG di Intan Jaya. Tanggapan Dirjen Oda bahwa pemerintah daerah diminta menyampaikan kembali surat terkait dengan permasalahan konektivitas dan dengan memperjelas kondisi kebutuhan serta target yang ingin dicapai. Surat dan dokumen dukung yang telah disampaikan sebelumnya agar dihimpun kembali untuk menjadi dasar penguatan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian juga akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional dan juga Kementerian Sosial terkait dengan program nasional. Kemudian juga sebagai anak pimpinan Dirjen Otonomi Daerah akan mengadakan rapat khusus dengan Bupati C Papua dengan kementerian lembaga terkait. Dan juga kami menerima surat dari Pemkab Intan Jaya terkait dengan SPPG, rumah sakit, dan BUMD. Tentunya kami akan koordinasikan dengan Badan Gizi Nasional, Dirjen Otonomi Daerah, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah. Baik, selanjutnya dari Bupati Bovendigul, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bovendigul belum berjalan optimal, dan saat ini baru terdapat satu layanan yang bersifat mandiri. Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PSN perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan melibatkan pemerintah daerah secara lebih intensif. Kemudian kedua, kemampuan APBD sangat terbatas untuk mendukung kebutuhan pengadaan dan penggantian tanah adat bagi pembangunan sekolah rakyat. Oleh karena itu diperlukan kejelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tanggapan Dirjen Otonomi Daerah pertama adalah kami akan koordinasikan dengan Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah daerah agar menyampaikan usulan dan dokumen pendukung terkait dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah perbatasan. Sama juga tadi, sebagaimana arahan pimpinan, Dirjen Otonomi Daerah akan mengadakan rapat khusus dengan Kepala Daerah se-Papua guna membahas program nasional dan implementasinya di Papua.
Selanjutnya dari Wakil Bupati Mapi disampaikan bahwa transportasi udara merupakan moda transportasi utama yang diandalkan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mapi. Keterbatasan akses dan frekuensi penerbangan menjadi kendala, khususnya dalam menghadapi agenda pemerintahan yang bersifat segera. Tanggapan dari otonomi daerah bahwa pemerintah daerah akan menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan dengan menguraikan kondisi dan kebutuhan konektivitas transportasi udara yang konkret dan juga bisa ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Dan kami tentunya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan menunggu surat resmi dari Pemkab Mapi untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari Wakil Bupati Membramo Raya, Kabupaten Membramo Raya masih mengandalkan transportasi sungai dan udara karena belum tersedia konektivitas transportasi darat yang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah memohon dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan dan peningkatan konektivitas, termasuk perkembangan jalan Trans Papua. Tanggapan Dirjen Oda pertama adalah pemerintah daerah menyampaikan surat kepada kementerian lembaga terkait dengan memberikan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga dapat dikoordinasikan lebih lanjut. Dan juga kami akan koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan kami menunggu surat resmi dari Pemkab Membramo Raya untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dari Bupati Waropen terdapat 11 desa atau kampung yang telah diusulkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Desa yang baru. Pemerintah daerah telah menyampaikan surat kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan memohon dukungan untuk percepatan. Tanggapan Dirjen Oda adalah permasalahan tersebut telah dibahas bersama Komisi 2 DPR telah menjadi perhatian pemerintah. Saat ini sedang dilakukan exercise dan kajian terhadap besaran dan kedudukan keuangan dan sebagainya. Kemudian juga dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, PDT dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan juga terkait dengan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan revisi PP 109 tahun 2000. Nanti akan kami koordinasikan. Kemudian selanjutnya dari Bupati Supiori, pelaksanaan otonomi khusus belum sepenuhnya memberikan keberpihakan terhadap kebutuhan daerah. Pemerintah daerah mengusulkan agar riset mengenai Papua diperkuat sebagai salah satu dasar dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. Kabupaten Supiori memiliki karakteristik wilayah 3T dengan wilayah laut yang luas, terdapat pulau-pulau juga sebagainya. Tanggapan Dirjen Oda pertama adalah penggunaan dana khusus perlu diarahkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan hasil perencanaan daerah. Arah pembangunan dana otonomi khusus dijaring melalui Menselembang Otonomi Khusus agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran. Penggunaan dana khusus perlu diberikan labeling yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui peruntukan dana tersebut. Evaluasi berkala diperlukan untuk bagaimana dana khusus dilakukan dan juga dilaksanakan. Kemudian akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kemudian kami tentunya menunggu surat resmi dari Pemkab Supiori untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah dan juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dari Wakil Bupati Biak Numfor, perlu diperhatian pemerintah pusat terhadap dana otonomi khusus dan juga transfer ke daerah dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan, kearifan lokal, serta kebutuhan pembangunan daerah. Kemudian disampaikan adanya permasalahan terkait dengan penangkapan ikan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah serta terdapat kekhawatiran dan juga sebagainya. Tanggapan Dirjen Oda adalah pemerintah daerah agar menyampaikan secara konkret ketentuan atau pasal yang dinilai menimbulkan permasalahan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat tersebut agar ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Dirjen Otonomi Daerah untuk menjadi bahan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini terkait dengan PP penangkapan ikan terukur gitu ya. Kemudian akan kami koordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kemudian kami menunggu surat resmi dari Pemkab Biak Numfor untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah, kemudian Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya dari Bupati Sarmi, usulan pembentukan 6 distrik telah memperoleh rekomendasi pemerintah provinsi dan telah sampai pada Dirjen
bina administrasi kewilayahan serta masih menunggu proses registrasi. Selain itu terdapat beberapa usulan pemekaran kampung. Tanggapan dari otonomi daerah, pemerintah pusat akan mendorong percepatan proses pembentukan 6 distrik dan juga menindaklanjuti usulan pemekaran kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya akan kami koordinasikan dengan Ditjen Otonomi Daerah dan juga Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Selanjutnya dari Wakil Bupati Sorong disampaikan adanya permasalahan terkait dengan kode wilayah pada 5 kampung yang memerlukan penyesuaian dan tidak lanjut sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintahan dan kewilayahan. Disampaikan bahwa proses penyelesaian batas wilayah telah berlangsung selama 4 tahun, sehingga perlu adanya percepatan dan sebagainya. Kemudian tanggapan Ditjen Otonomi Daerah bahwa sesuai dengan arahan Pak Dirjen, pemerintah daerah perlu menyampaikan secara tertulis permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSN dan juga termasuk MBG secara konkret agar dapat dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, khususnya Badan Gizi Nasional. Dan juga akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional dan juga Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kemudian tentunya menunggu surat resmi dari Pemkab Sorong untuk ditindaklanjuti koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan terkait dengan permasalahan dimaksud. Baik, mungkin itu secara singkat kami sampaikan hasil tindak lanjut ribuan pada tanggal 19 Agustus tahun 2026 dan juga karena berhubung dari Ibu dari Badan Gizi Nasional, mungkin kami persilakan menyampaikan secara singkat dulu hasil dari usulan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Bupati yang minggu lalu telah disampaikan kepada kami dan juga bisa disampaikan bagaimana arah kebijakan lebih lanjut terkait dengan kebijakan tersebut. Mungkin silakan dari Badan Gizi Nasional, Ibu Lili ya. Izin Ibu Ya. Lili, apakah masih bergabung? Selamat pagi Pak Fikri. Badan Gizi Nasional tadi Ibu Lili masih ada. Pak Fikri, apakah suara saya kedengaran di sana? Lancar. Ibu Lili Kamilia, apakah masih bergabung Ibu? Baik, mungkin dari Kementerian PU. Fikri, Pak Direktur dulu lagi on. PU, coba Pak cek. Fikri, Direktur lagi on. Pak Fikrinya kayaknya udah. Tidak ada. Kemudian dari Kementerian Sosial, apakah bergabung? Ibu Lucy dari Kementerian Sosial, mungkin disampaikan sedikit terkait dengan sekolah rakyat untuk yang minggu lalu. Baik, Pak. Silakan, Mungkin Ibu. itu ada Pak Direkturnya Lucy. dulu, mungkin yang bisa disuruh, yang di ini, izin untuk bicara dulu. Pak Lanjut Direktur. dulu. Oh, Lanjut dulu, Bu Oh Lucy. iya, iya. Lanjut dulu. Nah, Oke. setelah ini nanti, setelah Bapak Oh Direktur, iya, Pak. Bapak Mohon Setelah maaf ini- ya, apakah Pak. sudah bergabung? Ya, Izin, Bapak. mohon izin saya tidak buka kamera. Nah, silakan. Sinyalnya kurang bagus. Jadi terkait dengan sekolah rakyat ya, Pak ya. Izin, mungkin sebelum Ibu Lucy, kami mohon dengan hormat Bapak Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Iya, iya. Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk menyampaikan arahan dan juga terkait dengan pertemuan hari ini. Silakan Bapak izin. Enggak apa-apa, artinya yang sudah dibacakan tadi Ini apa, tindak belum lanjut terdengar suaranya? laporan sebelumnya, ya minta tolong dari Kementerian Lembaga terkait bisa Bapak Sumule, direspon suaranya dulu. belum terdengar? Halo? Ya, coba cek sound. Apakah sudah masuk suaranya Pak Fikri? Kedengaran Pak Direktur. Sudah kedengaran? Pak Fikri Kedengaran, kalau sudah di kami kedengaran? kedengaran Pak Direktur. Ya. Bu Lucy, saya kira kita kasih kesempatan dulu Kementerian Lembaga yang tindak lanjut hasil reboan kemarin. Saya mohon izin klarifikasi atau diberi penjelasan pencerahan dulu kepada Pemda. Setelah itu baru kita lanjut kepada undangan hari ini 5 bupati. Silakan Bu Lucy. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Direktur juga Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini.
Mohon maaf, saya mewakili Pak Karoren ini, Pak. Jadi terkait dengan SR, Pak, memang sudah sampai saat ini memang sudah dibagi urusannya antara pusat dan daerah. Nah, untuk pemerintah daerah memang diharapkan bisa menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan SR tersebut. Nah, dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh daerah. Karena memang lahan ini nanti akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial, Pak, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Jadi memang karena lahan ini lebih dari 5 hektar, memang ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup harus membutuhkan adanya dokumen AMDAL. Nah, ini yang memang menjadi sedikit permasalahan terkait dengan anggaran pengadaan eh, dokumen AMDAL ini, Pak, karena prosesnya juga lumayan agak panjang, juga membutuhkan biaya yang besar. Jadi mohon dukungan juga untuk dari Kemendagri ini agar pemerintah daerah juga didukung untuk terkait dengan penyediaan anggaran untuk pengurusan dokumen AMDAL ini. Karena memang lahan yang di atas 5 hektar itu diwajibkan untuk memiliki AMDAL seperti itu. Nah, kalau di bawah 5 hektar memang tidak diperlukan, cukup UKL, UPL apa ya Pak, itu Pak istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi karena memang SR ini rata-rata memang yang desain sekolah rakyat yang memang eh, yang sudah didesain oleh Kementerian PU itu lahannya sekitar 6 hektar lebih, Pak. Jadi itu yang kalau tersedia lahan lebih 6 hektar sampai 10 hektar itu SR itu dibangun secara permanen lengkap dengan sarana prasarana. Jadi eh, ini yang membutuhkan dokumen AMDAL seperti itu. Nah, untuk lahan itu layak atau tidak layaknya dibangun, itu ada di Kementerian PU. Seperti itu, karena mereka akan mensurvei nanti apakah lahan itu memang sudah siap untuk dibangun atau memang masih belum siap. Seperti itu, misalnya dengan kemiringan sekian derajat atau lahannya itu terlalu banyak jurang-jurang ataupun bukit-bukit. Nah, itu Kementerian PU, Pak, yang memiliki kewenangan untuk eh, menentukan bahwa lahan itu layak atau tidak. Jadi diharapkan pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan lahan yang benar-benar memang layak untuk dibangunkan SR permanen ini seperti itu. Jadi memang SR permanen ini memang sebenarnya Pak eh, diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemiskinan ekstrim seperti itu karena sesuai dengan Inpres untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi apabila mungkin pemerintah daerah ataupun kabupaten kota ataupun provinsi yang ingin mengusulkan SR dapat segera mengajukan proposalnya ataupun mengajukan kelengkapan dokumen-dokumennya kepada Kementerian Sosial. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Lucy, mohon bisa nanti di-share itu ketentuan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh daerah dan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos dan Kementerian PU agar ada kepastian di dalam melakukan pembebasan lahan. Di Ribuan kemarin itu kita mendengarkan rata-rata sudah menyiapkan lahan, namun koordinasinya belum optimal terkait siapa melaksanakan apa, siapa bertanggung jawab apa. Nah, regulasinya itu bisa di-share nanti kepada kami juga, kepada daerah juga, supaya ada pemahaman yang sama di dalam pelaksanaannya, supaya ini daerah tidak ragu-ragu. Terutama di Papua ini kan daerah 3T yang tadi itu sudah disampaikan Bu Lucy bahwa di dalam pengentasan kemiskinan ekstrim.
Nah, jadi kami mohon itu ya Bu Lucy. Baik, Pak. Nanti mungkin kami akan mengirimkan ke siapa tadi, Pak, ke yang tadi memimpin tadi ya, Pak ya, ke Ya, Dirjen Odah ya. ya, ya, Pak Fikri, tim kami nanti ya minta Ya. tolong supaya ada pemahaman yang sama dengan daerah, supaya kita mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat. Saya Siap, kira Pak. itu ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang di Papua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, terima kasih atas kehadiran bersama Bapak dan Ibu Bupati serta seluruh rekan-rekan kementerian lembaga terkait dan internal Kemendagri pada komponen terkait. Ditjen Keuangan Daerah Pak Boyke, terima kasih sudah hadir. Dan teman-teman dari Ditjen Bina Atwil dan dari Ditjen Bina Bangda dan di Ditjen Bina Pemdes, kita mulai bincang-bincang ya otonomi daerah dengan kepala daerah dengan tujuan kita mau mendorong agar ya ada evaluasi ya serta upaya di dalam mengoptimalkan ya upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan inventarisasi dukungan ya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah serta isu dan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sudah hadir bersama-sama rekan-rekan kami dari internal Kemendagri pada komponen terkait dan juga dari kementerian lembaga terkait untuk mendengarkan langsung bincang-bincang Rebuan hari ini. Kita langsung saja mulai pada Bupati Jayapura, kami silakan. Pak Bupati Jayapura, kami silakan. Kalau Pak Bupati Jayapura sudah hadir nggak di dalam Zoom ini, Pak Fikri? Siap. Tadi kami cek belum Pak, belum gabung. Coba kita cek Belum. lagi. Ya, kita lanjut saja ke Bupati Puncak Jaya. Pak Bupati ada tapi di kabupatennya Pak. Belum. Ya. Kabupaten Jayapura itu ada Pak Bupati. Oh ya, Pak Bupati Jayapura, kami silakan Pak. Teman-teman di Kabupaten Jayapura yang bergabung Zoom, apakah Pak Bupati ada di sana? Silakan, silakan. Oh, sudah. Izin Bapak, masih mute Bapak, izin. Kabupaten Jayapura masih mute, tolong dibuka speakernya. Tolong di unmute. Silakan Pak Bupati. Ya, Bupati Jayapura ada ini tapi masih mute. Masih mute Bapak. Izin Bapak. Apakah kedengaran suara kami di sana, Pak Bupati? Coba ini apa, ada sesprinya Pak Bupati atau siapa bisa dihubungi, masih di Siap. mute itu. Bupati Jayapura. Atau selanjutnya sambil menunggu Pak Bupati Jayapura, Bupati Puncak Jaya, apakah sudah hadir?
Atau ada Bupati Tolikara, Bupati Limo, dan Bupati Kaimana. Ya, mana yang lebih duluan hadir di situ? Yang di absen tadi, Bupati mana yang sudah konfirmasi? Kaimana sudah Pak, Kaimana sudah. Ya Limo sedang mau bergabung. Kemudian Tolikara belum masuk. Puncak Jaya juga belum masuk Bapak. Ya, Kami berarti sementara hubungi. berarti Kaimana sudah hadir ya? Kaimana, silakan. Bapak Ibu Silakan, dari silakan, Kaimana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bupati. Baik. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kaimana, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan program strategis nasional. Kami sudah berupaya untuk memberi dukungan, tapi belakangan ini ada beban-beban yang oleh pemerintah pusat diminta ditanggung juga oleh daerah, seperti misalnya penyediaan lahan dan sebagainya yang kemudian dibebankan juga sebagian kepada daerah. Sementara itu kami belum mengalokasikan pembiayaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dimaksud. Kemudian yang berkaitan dengan sekolah rakyat tahun 2005 itu telah kami lakukan pelepasan tanah seluas 8 hektar. Tetapi kemudian ditemukan bahwa tanah yang dilepas itu bukan tanah kering tetapi tanah rawa yang memerlukan penimbunan. Biaya penimbunan sendiri oleh konsultan dihitung itu adalah lebih kurang 60 miliar. Daerah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penimbunan dengan biaya sebesar itu. Ikhtiar yang kami lakukan sementara ini adalah mencari lahan pengganti nantinya. Tetapi ini sedang berproses. Dan kesulitan yang seperti digambarkan tadi dari Kementerian Sosial yang berkaitan dengan proses pelepasan tanah dan sebagainya ini tentu akan kami hadapi pula. Kemudian program strategis nasional lain yang sudah berjalan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ini ada beberapa gerai yang sudah terbangun walaupun belum beroperasi. Demikian pula dengan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih itu juga sudah penyediaan lahan sudah dilakukan walaupun fisik bangunan belum dilakukan. Kemudian yang berkaitan dengan MBG sudah ada lebih kurang 6 SPPG yang beroperasi yang memberi pelayanan kepada siswa-siswa dari sampai dengan tingkat SMA dan juga memberi layanan makan besi gratis bagi ibu-ibu hamil, ibu menyusui, balita. Sudah berjalan dengan baik, tetapi belum bisa menjangkau kampung-kampung yang berada di tiap-tiap distrik di Kabupaten Kaimana. Sebagai informasi bahwa untuk menjangkau kampung-kampung di distrik di Kaimana itu tidak bisa ditempuh melalui jalan darat, semua melalui jalan laut. Persoalannya adalah ketika datang musim timur itu kita tidak mudah melakukan perjalanan karena angin dan gelombang sangat besar sekali. Itu kesulitan yang kami hadapi. Kemudian terkait dengan evaluasi pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan atau distrik, belakangan ini kami dapatkan pada keterbatasan sarana prasarana di distrik berkaitan dengan kantor, kemudian perumahan-perumahan bagi pegawai dan sebagainya. Dalam pada itu kita mempunyai ada distrik yang terjauh dari ibu kota kabupaten, yaitu ada distrik Yamur yang berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan distrik Etna juga berbatasan dengan Papua Tengah, ada 2 distrik. Ini tingkat aksesibilitasnya sangat terbatas sekali hingga pelayanan juga tidak dapat optimal. Kami berharap juga nanti ada perhatian dari Dirjen ODA untuk bagaimana memfasilitasi agar supaya kami bisa meningkatkan operasional dari
kecamatan atau distrik-distrik yang ada di Kabupaten Kaimana. Hal berikut yang perlu kami sampaikan adalah berkaitan dengan kewenangan di bidang kelautan, di mana Kaimana ini adalah merupakan daerah destinasi wisata. Sementara itu, lalu lalang kapal dan sebagainya, pemungutan manfaat daripada kunjungan ini dilakukan oleh provinsi melalui BUD. Kabupaten boleh bilang tidak memperoleh manfaat, walaupun ada perjanjian bahwa nanti ada kabupaten yang juga memperoleh manfaat, tapi sampai sekarang belum memperoleh manfaat. Dalam pada itu juga berkaitan dengan kewenangan kelautan ini ada perizinan penangkapan ikan yang sudah merambah juga ke area penangkapan nelayan tradisional. Kami tidak punya kewenangan mengatur itu. Jadi kami minta ini juga menjadi catatan perhatian untuk nantinya diatur. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan adanya kegiatan penambangan rakyat yang dilakukan. Jadi di Kecamatan Etna dan di Distrik Etna dan Yamur ada tambang rakyat. Tapi belum berizin. Belum berizin, mereka melakukan pendulangan di sungai-sungai. Ada juga investor yang masuk, tapi kami menolak untuk masuk karena perlu untuk perizinan dan kewenangan itu ada di provinsi. Ini mohon nanti bisa difasilitasi agar ada percepatan yang berkaitan dengan pemberian izin-izin untuk penambangan rakyat. Ada hal krusial yang kami hadapi di daerah berkaitan dengan kebijakan afirmasi untuk melibatkan orang-orang Papua di dalam penerimaan CPNS maupun yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik melalui program adik, ADEM, dan sebagainya. Yang kami hadapi adalah bahwa kecamatan-kecamatan yang kami sebut tadi, kecamatan yang terluar, terjauh, itu kualitas SDM-nya itu sangat terbatas, hingga mereka tidak bisa berkompetisi dengan peserta OAP dari daerah lain. Kita dihadapkan pada juga tuntutan yang begitu kuat dari masyarakat lokal bahwa hendaknya diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam hal serupa ini. Jadi barangkali nanti bisa difasilitasi berkaitan dengan kebijakan afirmasi ini agar supaya di Papua itu memperhatikan keterwakilan suku-suku yang ada di tiap-tiap kabupaten. Jadi kita di Kabupaten Kaimana itu lebih kurang ada 8 suku yang harus diperhatikan dan diakomodir di dalam berbagai kesempatan rekrut. Barangkali ini sementara yang dapat kami sampaikan. Kami mohon perhatian nantinya untuk memperhatikan hal-hal yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati atas masukan dan pertanyaan yang sudah disampaikan. Kami mulai dari yang terakhir itu, supaya tidak lupa bahwa terkait dengan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua, sebenarnya sudah diatur di dalam PP 106 tahun 2021 ya, tentang kelembagaan dan kepegawaian. Di dalam pasal 29 itu antara lain menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam mengusulkan kebutuhan, melaksanakan penerimaan dan atau pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu mengutamakan OAP. Nah, pengutamaan ASN OAP dimungkinkan 60% dan garing atau paling banyak 80%. Nah, ini ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus, ya, misalnya dokter spesialis. Nah, itu. Nah, sebenarnya ini sudah diatur, Pak Bupati, tinggal bagaimana pelaksanaannya, ya, di dalam memberikan bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada OAP untuk bekerja dan membina karir di instansi pemerintah pusat, misalnya sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Nah, demikian juga Bupati, Wali Kota, ya, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ya, mempromosikan OAP untuk berkarir pada lembaga pemerintahan tingkat nasional sesuai dengan pengalaman, kompetensi, dan bidang keahliannya.
Nah, saya kira ini sudah diatur di dalam PP 106. Tinggal nanti kita lihat bagaimana progres pelaksanaannya. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan PSN itu, teman-teman, rekan-rekan kami dari kementerian lembaga, saya kira ini sudah mendengarkan secara langsung Pak Bupati masalah-masalah yang dihadapi di dalam mendorong percepatan pembangunan. Ya, seperti tadi itu ada pelepasan tanah 60 pelepasan tanah yang ternyata lahan gambut ya, lahan rawa yang memerlukan penimbunan dengan kebutuhan anggaran 60 miliar. Nah, kemudian mungkin Pak Bupati, apakah di lokasi-lokasi areal-areal yang lain ya dalam rangka mendorong efektivitas ya dan percepatan pembangunan sekolah rakyat karena ini akan melayani masyarakat kita, masyarakat Pak Bupati juga ya yang alternatif yang rendah biayanya, yang tidak perlu penimbunan saja. Ini kan sama dengan pengadaan tanah ini 60 miliar. Nah, kemudian pengadaan tanahnya sendiri kan ya belum, hanya masalah penimbunannya saja jadi berbiaya tinggi. Nah, ini kita dorong di wilayah-wilayah Pak Bupati yang strategis yang memang memungkinkan untuk bisa kita lakukan pelepasan yang kemudian tidak membutuhkan biaya tinggi seperti ini. Nah, saya kira Pak Bupati lah yang lebih memahami kondisi real dan karakteristik di wilayahnya di Kaimana sana. Nah, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ini, ya sudah beberapa gerai ya dibangun tapi belum beroperasi. Nah, ini teman-teman dari Kementerian Koperasi mohon izin beri pencerahan. Ini Pak Bupati sudah membangun nih, sudah terbangun nih. Tinggal bagaimana supaya bisa beroperasi dan melayani masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian tadi itu MPG juga 6 SPPG sudah beroperasi. Saya kira kita bersyukur ini. Nah, Pak Bupati lebih memahami kondisi real di sana. Ya, hal-hal apa saja yang akan kita dorong, baik Pak Bupati, pemerintah daerah maupun ya nanti kita dorong gubernur dan pemerintah pusat. Tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kemudian transportasi ya, transportasi yang 2 distrik yang aksesibilitasnya sulit ya karena ini semuanya melalui transportasi laut. Nah, apabila di dalam musim-musim ombak angin timur itu sangat-sangat sulit. Nah, bagaimana nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Kelautan ini supaya ya dapat memberikan sharing bersama di dalam memberikan solusi regulasi. Nah, saya kira itu Pak Bupati, kami silakan terutama teman-teman dari kementerian lembaga yang dari Kemensos dulu ya terkait dengan pelepasan tanah ya untuk sekolah rakyat. Silakan dulu sih. Ya, baik Pak. Untuk persyaratan sebenarnya sudah saya kirim ke Mas Fikri barusan. Nanti mungkin bisa nanti di-share kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan. Nah, sebenarnya lahan itu memang harus matang ya Pak ya. Artinya lahan itu rata seperti itu. Karena memang kalau ada Kementerian PU di sini mungkin nanti bisa lebih dijelaskan secara teknisnya Pak ya. Terutama selain lahannya itu matang yang bisa dibangun, jadi tidak bergambut ataupun tidak ada mengandung rawa-rawa. Jadi atau tidak ada jurang ataupun bukit-bukit yang terlalu curam seperti itu. Dia kalau tidak salah batasnya kemiringannya itu maksimal 10 derajat seperti itu. Nah, eh,
Selain itu juga harus ada sumber air bersih, kemudian harus ada aliran listrik dan ada akses jalan. Jadi memang ada beberapa hal persyaratan lahan itu yang memang harus memenuhi persyaratan, Pak. Jadi kalau ada salah satu tidak ada, misalnya tidak ada aliran listrik, nah itu juga menjadi pertimbangan seperti itu. Ataupun misalnya ternyata lahan itu ada sungai besar, nah itu juga tidak bisa. Nah, yang lebih tahu paham secara teknis sebenarnya adalah Kementerian PU, Pak, untuk teknis lahan itu. Nah, persyaratan-persyaratan kriteria readiness itu sudah saya kirimkan tadi ke Mas Fikri, di antaranya misalnya yaitu lahan itu tidak dalam sengketa, kemudian lahan itu juga bukan apa yang ditetapkan oleh BPN itu bukan pertanian ataupun lahan hijau gitu Pak ya, yang lahan pertanian aktif gitu. Juga tidak bisa dijamin bukan bukan daerah bencana seperti itu juga. Nah, kemudian persyaratannya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sertifikat dan lain-lain yang termasuk nanti AMDALnya ketika memang lahan itu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PU, Pak. Kalau sudah sesuai dengan kriteria PU baru diurus Pak itu AMDALnya gitu. Jadi sudah ada kepastian bahwa lahan itu layak seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak beberapa hal dan satu lagi juga dipastikan ada siswanya Pak. Nah, itu sesuai dengan DC 1 dan 2 seperti itu. Nah, saya rasa kalau di daerah Papua memang itu karena geografisnya juga memang jadi SR yang sistem boarding ini menjadi sebuah solusi ya untuk anak-anak Papua sebenarnya Pak. Karena misalnya letak sekolah yang jauh dari satu lokasi sekolah dengan tempat tinggalnya gitu memerlukan perjalanan yang jauh. Jadi boarding school ini ataupun sekolah berasrama ini menjadi sebuah solusi menurut saya Pak seperti itu. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucy. Pak Fikri, ya nanti Pak, yang di-share siap. Bu Lucy tadi itu yang terkait dengan persyaratan atau readiness kriteria, ya kriteria yang menunjukkan bahwa suatu program atau kegiatan telah siap dilaksanakan. Eh, apakah bisa di-share di itu di eh, Chat kali Pak ya. Bisa. ya? Oh, share Ya. chat, Pak. Oh, Oh good. ya, Ya, baik, nanti Pak. dia Kami ke share chat, Pak. Pak Bupati ya. Eh, izin Pak Bupati nanti tim kami mengirim ke timnya Pak Bupati, Pak Sekda atau Pak Asisten 1 supaya ini bisa dilihat persyaratan-persyaratan mana saja yang belum, ya misalnya kesiapan perencanaan, dokumen perencanaan yang telah tersedia itu program sesuai dengan tentu ini sudah sesuai dengan RPJM dan kemudian tujuan sasaran indikator dan termasuk kesiapan teknis detail engineering design ini desain teknis telah tersedia dan spesifikasi teknis volume pekerjaan. Nah, ini kita mohon pencerahan dari secara teknis ini dari Kementerian PU. Mohon teman-teman dari Kementerian PU bisa diberi pencerahan. Nah, dulu sih tadi kan dipertanyakan juga terkait misalnya kesiapan lingkungan dan perizinan ini kan dokumen AMDAL ya. Nah, apakah pemerintah pusat yang menyiapkan itu atau harus daerah? Untuk kebijakan sekarang Pak masih pemerintah daerah Pak yang menyiapkannya seperti itu. Jadi mohon dukungan juga dari Kemendagri Pak untuk dukungan itu seperti itu. Informasi Pak untuk Papua ini yang untuk tahun ini akan dibangunkan SR itu yang sudah siap ini Kabupaten Biak Numfor, kemudian Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura juga Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini sekdanya sudah dipanggil oleh Pak Menteri beberapa hari yang lalu di tanggal 12 sampai 13 Agustus yang lalu Pak di kantor di
aneka bakti di Kementerian Sosial, Pak, ini. Ya, ini Pak Bupati Kaimana sudah mendengarkan langsung supaya Pak Bupati Kaimana juga bisa masuk percepatan. Hal-hal apa yang harus dilengkapi dalam waktu dekat supaya ini bisa diundang untuk difinalkan di Mensos. Silakan, Bu. Kalau kalau yang sudah final ini Pak, untuk tahun ini yang akan dibangun sekolah rakyat permanen yaitu yang tadi saya sebutkan itu Pak, Kabupaten Biak Numpor, kemudian Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, ini yang sudah diundang oleh Pak Menteri, Pak Parasekdanya, sudah datang ke kantor kami tanggal 12 sampai 13 Agustus. Mungkin bagi daerah lain yang memang membutuhkan, sangat membutuhkan ya Pak sebenarnya untuk daerah Papua ini segera mungkin bisa mengusulkan gitu eh, terkait dengan ketersediaan lahan yang layak untuk dibangun. Seperti itu. Pak Bupati Kaimana, apakah sudah mengusulkan atau belum ke Kemensos? Masih mute itu Pak. Pak Bupati masih mute. Kami sudah mengusulkan. Kemudian ketika datang konstruksi penimbunan lahan, ternyata bahwa kami awalnya cuma mengalokasikan 3 miliar, sudah banyak bagi kami itu. Ternyata bahwa itu tidak sampai 1 hektar. Hanya kami bisa menimbun 4 hektar aja gitu. Sementara kami harus menimbun 8 hektar lebih kurang. Ya. Jadi semulanya kami termasuk yang sudah siap, tapi tahunya lahannya itu adalah tidak layak karena harus dilakukan penimbunan. Coba sudah diusulkan katanya Bu Lucy, tinggal nanti dari sisi pengalokasian anggarannya itu masih di daerah ya Bu Lucy Iya Pak. untuk Jadi pengadaan lahan. karena itu sudah disurvei oleh Kementerian PU Pak dan Ya. dinyatakan karena apa lahannya itu berawa ataupun bergambut, jadi diharapkan untuk bisa dimatangkan. Jadi pemerintah daerahnya memerlukan anggaran sekitar 60 miliar Pak. Gitu. Nah, kalau memang tadi seperti yang Bapak sampaikan, Pak Direktur sampaikan, kalau ada lahan lain, lebih baik dialihkan ke lahan yang lain gitu daripada mengeluarkan 60 miliar. Seperti itu. Iya Baik, betul. Hmm. Ya ya. kami di Kaimana Pak, kami di Kaimana sudah mengalokasikan lahan lain. Oh. Tapi agak jauh dari kota, belum tersedia jalan raya dan tidak tersedia listrik. Tetapi di lokasi yang sama itu sudah terbangun SD, SMP, dan SMA. Untuk SMP dan SMA itu berpola asrama. Oh iya. Bu Lucy, apakah tinggal itu yang disampaikan Pak Bupati bisa dilengkapi kalau begitu, yang biayanya ya tidak sama dengan yang lokasi pertama ini yang terlalu tinggi biayanya karena penimbunannya sangat besar nilainya 60 miliar. Ya, monggo Pak, diusulkan kembali saja lahannya itu ke kita. Persyaratannya ada foto drone dan lain-lain yang sesuai dengan surat itu Pak. Diusulkan kembali sehingga nanti kami akan bersurat ke Kementerian PU untuk disurvei seperti itu. Ya, Seperti itu Pak mekanismenya. baik. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Saya kira inilah tugas kami untuk melakukan koordinasi ya sebagaimana kewenangan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selaku koordinator secara nasional. Nah, ini kita sudah lakukan koordinasi. Harapan kita semua berjalan secara efektif untuk memberi solusi kepada daerah. Nah, ini sudah nyambung informasinya dari Kemensos dengan Pak Bupati untuk kemudian diusulkan kembali sesuai dengan yang lokasi yang baru itu supaya nanti dilakukan lagi eh, semacam verifikasi Survei Pak. Kementerian PU ya. Oh, survei, Survei, survei. ya, ya. Survei Kementerian PU untuk kemudian dilanjutkan ya proses ini. Terima kasih Bu Lucy, Bapak Bupati. Saya kira itu Pak Bupati. Sama Pak. Ya, teman-teman dari Kementerian Kelautan,
Kementerian Perikanan dan Kelautan, apakah sudah bergabung? Ya, Pak Fikri dicatat, nanti kami teruskan. Mohon nanti suratnya Pak Bupati bisa diteruskan juga kepada kami. Artinya bisa ditembuskan juga kepada kami untuk menjadi dasar nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Kelautan, ya, terkait masalah apa penangkapan ikan tadi tuh, Kelautan dan Perikanan. Ya begitu Pak Bupati ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Salam hormat. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya. Selanjutnya kita kembali ke Kabupaten eh, Jayapura ya. Sudah bergabung nggak? Kabupaten Jayapura tadi Pak Sekda tadi saya lihat Bapak Yapdi Yambe. Apakah Masih sudah ada Pak Bupatinya? Pak Bupati, gimana Pak Yapdi? Dari Jayapura? Informasi Pak Bupati lagi bersama Pak Gubernur Pak, ada pemalangan kantor Hmm. di Jayapura, jadi mendampingi Pak, Pak Gubernur untuk Pak Wakil Bupati ada nggak? Pak Wakil Bupati Hmm. hadir di Zoom Pak Sekda, tapi Zoom-nya belum terdengar. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu sambil menunggu. Minta tolong Pak Sekda bisa dihubungi Pak Wakil Bupati untuk mewakili Pak Bupati bisa bincang-bincang rembu dengan kita Kemendagri dan kementerian lembaga terkait untuk mendorong percepatan pembangunan atau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif di masing-masing pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ya Bupati Puncak Jaya, apakah sudah hadir? Pak Bupati Puncak Jaya, apakah sudah hadir? Puncak Jaya, BPN ya, bukan Pak Bupati ya. Iya, belum ya? Puncak Jaya, Belum. belum. Pak Bupati Tolikara, Tadi Pak Wakil Bupati katanya mau hadir. ya, Tolikara, coba dihubungi lagi. tadi info Pak Bupati Tolikara lagi di pesawat Pak, jadi tadi infonya diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Oke, sambil dihubungi, terus Pak Bupati Yalimo, Pak Nawer, coba. Bapak Bupati Yalimo, Bapak Nahonegwek, apakah sudah berhadir? Atau Bapak Yan Kiraklak, Bapak Wakil Bupati? Bapak Yan Kiraklak, Silakan Pak Bupati Yalimo kalau sudah hadir, coba dihubungi. ya Pak. Dihubungi apa asisten satunya. Kemudian Pak Bupati Puncak juga dihubungi. Minta tolong teman-teman panitia dihubungi. Pak Wakil Bupati Jayapura, minta tolong Pak Sekda dihubungi Pak Wakil Bupati Jayapura. Pak Sekda minta tolong bisa bantu
hubungi Pak Wakil Bupati. Coba dicek, dihubungi Pak Fikri sama teman-teman. Saya Pak lagi kita hubungi Pak. Kayaknya lebih banyak yang hadir minggu lalu Pak. Yang minggu lalu banyak yang hadir nih, Bapak Sekda, Merauke, saya lihat dari Mimika. Coba dihubungi yang Merauke ini, apa namanya, yang Jayapura, Bupati Jayapura. Apakah ada Pak Sarto di situ? Disuruh hubungi, mungkin dia lebih ini. Pak Sarto suruh hubungi yang bupati-bupati dan Nanti kami coba hubungi juga Pak Dir. ya, ya, Siap, siap. Nanti kami coba hubungi, Pak. ya, ya. Tolikara, sudah bergabung Tolikara? Belum ya?
Ya, ya, Pak Bupati Mapi, coba sudah hadir kita di dalam Zoom. Pak Bupati Mapi, silakan. Pak Bupati Mapi sudah hadir. Ini dilaporkan, diinformasikan Pak Bupati sudah hadir. Coba. Pak Bupati Mapi, silakan. Saran dari Bang Fikri kalau memang nggak ada, sebelum ditutup minta pandangan KL dulu aja Pak. Biar kasih penguatan. Enggak, yang tadi Bupati Mapi. Dari Kementerian PU apakah sudah hadir supaya diberikan pencerahan tadi yang pertanyaan Pak Bupati Kaimana? Dari Kementerian PU? Hadir. Ya, ya. Silakan, silakan. Sepertinya Pak Bupati Mapi udah masuk gitu. Silakan, silakan. Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Ada izin di ini Pak. Ada izin, ada suara absen Bapak di. Halo Pak, Silakan, silakan. Silakan. izin Pak, saya Bupati Mapi izin mohon di dalam perjalanan ini Pak. Iya, iya, iya. Silakan, silakan Pak Bupati. Suaranya kami sudah dengar. Baik Bapak, siap, terima kasih. Baik Pak, izin mungkin saya lebih cenderung ke menyampaikan keadaan kami di Mapi untuk bisa menjadi informasi berkaitan dengan suasana kita sebagai daerah pemekaran yang juga kebetulan sebagai bagian dari daerah yang saat ini sebagai 3T. Pada bagian ini mungkin saya perlu gambarkan keadaan kami yang butuh dukungan Kementerian Dalam Negeri karena beberapa bulan lalu kami sudah komunikasikan beberapa hal berkaitan kebutuhan kami ke Bappenas, juga di Kementerian Keuangan, PUPR, dan juga beberapa kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pendidikan, Kesehatan. Tetapi ada hal yang cukup mengganjal di kami saat ini adalah kami belum memiliki infrastruktur perkantoran secara memadai, dan pada bagian ini kami butuh dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan khusus. Karena kondisi kami untuk saat ini pelayanan pemerintahan kita tetap jalan, tapi tidak maksimal karena kita tidak memiliki perkantoran yang memadai. Ini disebabkan karena awal start pemekaran, pusat ibu kota yang dibangun di kami itu kurang lebih sekitar 35 kilo dari kota yang sekarang kami ada tempati. Dan dengan kondisi hutan harus dibuka jadi kota, sehingga ini beban biaya yang cukup tinggi pada saat itu, sehingga terjadi keputusan lalu ditinggalkan dalam kondisi bermasalah masalah tanah. Beberapa waktu lalu sudah diselesaikan, tetapi kami sekarang terkendala di proses pelaksanaan pembangunan. Di 2018-19 kita sudah pernah mau membangun kantor bupati, tetapi kami terhalang dengan kondisi COVID. Lalu di waktu sekarang kita mau membangun lagi, tetapi kami terhalang dengan posisi kondisi efisiensi anggaran. Pada bagian ini untuk bisa kami berjalan secara normal, kami memang membutuhkan kebijakan khusus pemerintah pusat dan perlakuan khusus, karena kalau tidak dengan jalur ini itu agak sedikit sulit. Dari komunikasi saya dengan Kementerian PUPR, untuk hal ini terkendala di regulasi Pak. Berkaitan dengan ruang, saya sudah pernah ke Bangda, tetapi kan menu untuk infrastruktur perkantoran ini kan sudah tidak ada lagi. Bagian ini yang kami mohon dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kami penguatan sehingga proses ini bisa berjalan. Yang berikut berkaitan dengan situasi terkini, situasi kami saat ini kemarau panjang. Rata-rata pegawai kita, baik guru maupun nakes,
ini melakukan pelayanan dengan kondisi yang cukup berat karena kadang kalau untuk contoh nakes mau pelayanan posyandu ataupun kegiatan sejenisnya harus berjalan dari puskesmas setempat ke areal sungai utama itu kurang lebih sekitar 7, 8 sampai 10 kilo, bahkan lebih. Lalu baru kembali itu pergi dan kembalinya berarti kan kurang lebih bolak-balik ya bisa 20. Itu belum sampai di tempat pelayanan-pelayanan yang saat ini semuanya menggunakan jalur jalan kaki. Nah, dalam kondisi ini memang pembiayaan kita itu terjadi pembengkakan karena ada yang di luar dari skema, seperti contoh barang-barang yang kami harus dulunya kalau pakai musim curah hujan tinggi itu tidak perlu dipikul karena kita bisa langsung sandar di kampung. Sekarang harus memikul. Biaya pikul itu yang tidak ada. Hal-hal begini yang sedang terjadi di kami, sehingga pada bagian-bagian ini pada dinas-dinas terkait yang ada kaitan dengan proses pekerjaan lapangan pelayanan langsung itu sebagian terganggu. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru. Itu kondisi kami sekarang. Sedangkan secara keseluruhan kami menilai bahwa kami butuh komunikasi yang bisa dimediasi oleh Kemendagri kepada kementerian terkait berkaitan dengan permasalahan kami di wilayah daerah 3T, baik itu dalam hal pemenuhan program kegiatan yang menjadi bagian dari rencana pusat seperti penanganan stunting dan lain-lain. Itu kami terbentur karena tadi kita harus membiayai di waktu yang sama SDM kami juga tidak memadai, sehingga kami harus membiayai adik-adik kami untuk kuliah. Kami punya program namanya program 1000 Sarjana, dan kami sedang menitipkan adik-adik kami kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sekaligus kita memperbaiki tingkat dasar. Tingkat dasar ini mulai dari pelatihan guru, bagaimana melibatkan orang tua terhadap kesadaran untuk anak-anaknya harus bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tapi juga bagaimana mereka bisa mandiri. Pada bagian kemandirian di sektor ekonomi kami belum bisa melakukan hal yang maksimal karena kondisi kami harus memilih antara urus SDM, urus infrastruktur, ataukah kita urus ekonomi. Dari semua ini saya harus mengorbankan yang lain dengan fokus ke SDM karena saya mempertimbangkan adalah jangan sampai di waktu ke depan ada muncul pemikiran tentang perlakuan adil tidak adil dari pemerintah kepada masyarakat kami di Kabupaten Mapi, sehingga saya harus memutuskan untuk memberikan ruang itu baik menggunakan dana otsus maupun juga menggunakan sumber dana DAU. Itu kurang lebih sedikit gambaran tentang kondisi kami. Hal-hal lain nanti akan kami jelaskan setelah ada permintaan lebih lanjut tentang apa yang harus kami jelaskan dari forum ini, atau kita minta waktu untuk bertemu nanti di Jakarta. Kami menyampaikan secara lengkap tentang kondisi kami dari semua aspek, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, ekonomi maupun infrastruktur lainnya. Terima kasih Pak, kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bupati Mapi atas masukan dan beberapa pertanyaan. Yang pertama kan ini terkait dengan pembangunan infrastruktur perkantoran. Hal-hal yang disampaikan Pak Bupati tadi itu ya bisa nanti disampaikan secara surat ya dengan rincian ya masalah-masalah yang disampaikan untuk kemudian ditujukan kepada kementerian lembaga terkait dan tembuskan kepada kami untuk menjadi dasar nanti kita akan mendorong percepatan di dalam melakukan koordinasi. Nah, berikutnya terkait dengan layanan kesehatan ya yang butuh waktu ya 7 sampai 10 atau sampai ya 2 kali lipat dari itu. Nah, ini memang kita dorong juga agar pemerintah daerah itu menyiapkan layanan kesehatan mobile. Jadi layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau daerah-daerah 3T.
Nah, kalau kita memperhatikan di dalam PP 107 tahun 2021 itu terkait dengan anggaran belanja kesehatan untuk dari yang bersumber dari Otsus. Dari 2,25% ya dana Otsus ya dari total DAU nasional 1,25% itu diarahkan penggunaannya sekurang-kurangnya 30% untuk belanja pendidikan. Nah, ini paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan. Tadi itu untuk kita arahkan untuk peningkatan pendidikan. Ada program Pak Bupati 1000 sarjana. Nah, di dalam PP 106 itu juga sudah diatur ya bahwa layanan dasar pendidikan bagi orang asli Papua mulai dari TK ya mulai dari PAUD sampai pada perguruan tinggi ya diberikan secara gratis. Nah, untuk kesehatan dari dana Otsus 1,25% dari total DAU nasional itu paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan. Nah, ini salah satunya untuk kemudian nanti didorong di dalam pengadaan layanan kesehatan mobile untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah 3T tadi. Nah, selebihnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ini juga nanti untuk pelatihan-pelatihan UMKM ya masyarakat kita. Nah, ini didorong dari dana Otsus. Nah, untuk yang 1% dari total DAU nasional ya ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur dan pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat. Nah, kemudian hal lain berdasarkan kebutuhan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kemudian ya harus dijaring di dalam Musrenbang Otsus Pak Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Musrenbang reguler. Nah, sehingga penggunaan dana Otsus tepat sasaran dan juga dalam rangka otonomi khusus juga diberikan dana tambahan infrastruktur untuk pembangunan ya infrastruktur perhubungan, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi ya di daerah 3T itu, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih, pembangunan infrastruktur sanitasi, pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Nah, ini kita harapkan semua kampung distrik teraliri penerangan listrik. Nah, ini hal-hal itu yang harus kita upayakan, kita optimalkan, jadikan prioritas di dalam menjaring kebutuhan masyarakat pada Musrenbang Otsus dan Musrenbang reguler. Nah, di dalam tentu pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua tadi dan bantuan sosial ya bagi orang asli Papua yang memenuhi kriteria. Nah, ini program strategis baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, program strategis dan unggulan di bidang pendidikan tadi itu, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, saya kira sudah sejalan dengan program prioritas Pak Bupati yang menargetkan 1000 sarjana untuk harus dituntaskan. Nah, penyediaan pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan non-formal, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Juga dapat diberikan bantuan atau hibah sarana-prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan. Nah, bantuan kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha untuk memenuhi syarat ya, sesuai ketentuan peraturan perundangan serta pengembangan kurikulum berbasis karakteristik daerah. Nah, ini ada program sekolah rakyat yang diprioritaskan
di wilayah-wilayah 3T yang tadi Pak Bupati sampaikan itu. Bu Lucy dari Kemensos ya menunggu proposalnya Pak Bupati. Yang penting pengadaan lahannya clear and clean, ya, Izin Bapak memenuhi, kalau ya, mohon maaf saya potong sedikit Bapak, mohon izin waktu. silakan. Berkaitan dengan yang tadi di Kementerian Sosial, kemarin kita sudah komunikasikan, hanya kami masih kurang dua syarat administrasi pendukung yaitu sertifikasi, sehingga saya ada turun ke Merauke dari MAPI untuk nanti di hari Senin depan karena saya besok harus urusan di BKN dengan Regional 9 dan juga di BPKP, lalu dengan BPJS Tenaga Kerja, itu besok mudah-mudahan tuntas. Saya kembali dari sana hari Senin, saya sambung ke kantor pertanahan di sini untuk sertifikat. Untuk sertifikat ini kami ada dua. Satu untuk SNT, Sekolah Nasional Terintegrasi, kebetulan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan. Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi Papua Raya, kami dapat satu. Dan kami berterima kasih untuk semua itu. Lalu setelah kami komunikasi dengan Kemensos, kami juga akan dapat sekolah rakyat. Tetapi karena administrasi kami di dua itu terlambat, yang lain sudah terpenuhi, hanya tinggal dua. Dua ini yang kami urus dulu sehingga kami diagendakan untuk tahun depan mungkin kita bisa dapat satu. Pada prinsipnya kita sudah sepakati bahwa dengan kementerian dan kementerian sudah menyetujui untuk kami akan mendapatkan satu bangunan sekolah rakyat akan kita dapat satu. Yang berikut berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan dengan kesehatan. Di kesehatan mungkin kami dari dana otsus itu kebetulan perlu saya gambarkan kami punya puskesmas ada 17. Target saya harus selesaikan semuanya. Lalu di periode lalu kami sudah bangun separuh dan separuh kami bangun di tahun ini dengan kolaborasi dua. Satu itu dari dana DAK kami dapat, lalu yang kedua dari kami dapat kami coba bangun juga lewat dana otsus. Kenapa kami bangun puskesmas dengan dana otsus? Karena hampir 90% masyarakat asli Papua itu ada di wilayah distrik dan kebetulan di wilayah distrik kami saudara-saudara Nusantara itu ada yang hanya sekitar 10% atau ada 5%. Jadi mayoritas orang asli Papua. Sehingga saya berpandangan bahwa kalau dana khusus kita pakai untuk membangun puskesmas mereka yang standar, mereka akan terlayani dengan baik. Tetapi di waktu yang sama kami juga bangun PUSTU, Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di kampung. Itu kami awali dari kampung-kampung terpencil yang ada di wilayah kami yang berbatasan dengan Kabupaten Bovendigul, yang berbatasan dengan Kabupaten Merauke, maupun juga yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat. Itu kami bangun dari daerah terpencil ke bagian dalam. Lalu yang berikut di kesehatan juga, kami juga ada membelanjakan, kan ada hal-hal yang kadangkala masyarakat kita tidak siap ketika ibu mau bersalin. Ini contoh pampers, selimut, atau pakaian bayi, dan lain-lain itu kami harus sediakan dari pembelanjaan dana otsus. Lalu dana otsus separuh kita pakai untuk membiayai adik-adik yang kuliah. Karena saya harus memilih dari kebutuhan yang ada, mana yang paling prioritas. Lalu karena memang kami hari ini punya SDM itu sangat kurang atau adik-adik yang bergelar sarjana ini tidak banyak, terutama untuk S1, sehingga program 1000 sarjana kita bagi dalam dua bagian skema, Pak. Skema pertama itu pendampingan perbaikan di bagian dasar itu mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan mulai dari pendampingan para guru, bagaimana itu siswa kita kasih pelatihan sekolah berbasis teknologi AI, lalu memperkenalkan pemanfaatan teknologi, informatika, dan lain-lain. Lalu bagaimana kerjasama dengan Google untuk berikan pelatihan-pelatihan untuk seluruh guru sehingga proses pembelajaran ini bisa jalan. Kalau dengan Google kita gratis, itu tidak ada biaya. Lalu kita dengan beberapa kampus seperti UNJ untuk pelatihan guru, kita lakukan itu terakhir kita baru lakukan kurang lebih untuk pelatihan 1000 lebih orang untuk bisa mengerti tentang manajemen sekolah dan lain-lain. Lalu bagaimana penyesuaian terhadap tuntutan kurikulum.
Lalu yang bagian berikut itu yang untuk di perguruan tinggi. Tetapi di bagian lain untuk sumber daya manusia yang lain itu kita berikan pelatihan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ini kita mengacu ke potensi daerah kami. Contoh sekarang kami ada kirim nanti di 1 minggu ke depan, ini akan berangkat ke Cilacap untuk pelatihan bagaimana budidaya kepiting. Lalu selain kepiting, budidaya udang, karena kita punya potensi kepiting bako yang begitu banyak, tetapi juga kita pernah memberikan bantuan ke masyarakat, terutama mama-mama yang jualan di pasar, itu uang untuk bisa mereka punya aktivitas jualan bisa bagus, itu kita berikan satu orang itu sekitar 2.500.000. Jadi kita data mama-mama asli Papua, lalu kita coba berikan uang itu. Tetapi kita berikan pada event 17-an. Jadi setiap 17 Agustus itu kita saring, lalu kita coba memberikan yang aktif, kita berikan untuk modal awal. Lalu yang berikut, saya pernah punya perencanaan untuk menghitung supaya tidak terjadi polemik tentang dana otsus. Itu kami pernah punya program kampung percontohan otsus, di mana kampung ini kita biayai 100% dengan dana otsus. Itu mulai dari rumah, MCK, sekolah, pustu, pasar, jalan raya, penerangan, terus alat-alat pertanian, kalau itu potensinya pertanian ke pertanian, kalau potensinya perikanan berarti ke perikanan, termasuk angkutan sungai dan dermaganya. Itu nilai kita hitung, Pak, kalau kita bisa maksimal untuk satu kampung dengan jumlah kakak sekitar 70 sampai 80 kakak, itu termasuk ke gereja, itu kurang lebih sekitar 60 miliar. Itu untuk satu kampung. Kalau kita kerja seluruhnya lengkap. Jadi termasuk penerangan dan seterusnya. Tetapi waktu itu ada terjadi perubahan kebijakan berkaitan dengan dana otsus dialihkan untuk PON, sehingga waktu itu program ini kami belum bisa laksanakan maksimal. Baru sebatas rumah, gereja, dan sekolah plus pustu yang kami sempat lakukan. Tetapi sebagai gambaran, untuk membangun satu kampung di saat itu yang kami hitung real seperti angka yang tadi saya sampaikan, Pak. Lalu yang berikut itu berkaitan dengan apa namanya kegiatan kita di sektor kesehatan. Ini kan kami juga memberikan dukungan untuk kita punya kader-kader posyandu. Kader posyandu ini kan mereka tinggal di kampung, lalu kita berikan pelatihan bagaimana bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat jika di tempatnya itu belum ada petugas. Lalu kalau angkutan sungai yang Bapak maksudkan berkaitan dengan pelayanan pelayanan kesehatan terapung, itu kami sudah pernah punya, Pak. Lalu terjadi permasalahan serius adalah ketika ABK itu tidak cakap dalam memelihara kapal, terjadi kebakaran kapal sehingga kapal itu tenggelam. Setelah kami hitung juga dengan kondisi masyarakat per hari ini, kami tidak bisa menggunakan program itu lagi. Kami lebih memilih bangun pustu langsung di kampung-kampungnya, karena kalau kita hitung dengan pola itu, pada saat cuaca buruk itu kadangkala kapal tidak bisa bahan bakar untuk kita operasional kapal tidak bisa masuk. Itu pada bulan seperti sekarang ini, November, Desember, terus Desember mungkin tidak, tapi di bulan September, Oktober, November, itu kadangkala ombak tinggi sehingga kadangkala bahan bakar itu susah. Seperti sekarang ini kan kami beberapa hari terakhir itu kan susah, kapal baru masuk 2 hari kemarin. Itu kondisi yang terjadi. Belum lagi masih ada kelalaian-kelalaian dari beberapa SPBU yang kadangkala kuota kita dijual ke tempat lain sehingga terjadi kelangkaan dan lain-lain. Itu masih banyak variasi. Tapi pada prinsipnya untuk infrastruktur kesehatan, selain hal-hal yang tadi itu kan kita juga gunakan untuk rujukan. Yang sekarang kami butuhkan adalah
bagaimana kita punya rumah sakit MAPI ini bisa dibangun dengan lebih standar dan kita bisa mengurangi yang namanya nilai rujukan, Pak. Untuk itu langkah yang kita sudah lakukan itu sudah komunikasi dengan Kemenkes, sudah disetujui untuk tahun depan kita dapat satu rumah sakit. Tetapi kita masih kesulitan lagi di itu kan yang dibangun nanti rawat jalan. Sedangkan rawat inap itu kami masih butuh dukungan yang cukup. Memang kami sadari kondisi keuangan kurang baik di hari-hari ini, tetapi mungkin kami perlu seluruh daerah di Papua ini perlu dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita perlu duduk satu meja dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, sehingga kondisi real kami itu kita bisa sampaikan secara langsung masing-masing daerah kepada Bappenas. Lalu Kementerian Keuangan bisa mempertimbangkan ini. Lalu tinggal disepakati item-item besar mana yang mau dikerjakan oleh pusat, ya silakan. Item-item mana yang harus dikerjakan oleh daerah, ya kami dikasih. Yang perlu digarisbawahi, Pak, jangan seluruh daerah tidak dipercayai oleh pemerintah pusat. Karena statement hari-hari ini itu cukup merusak suasana kerja kami di daerah. Sementara kami kerja 100% ini untuk bangsa Indonesia ini. Tapi kalau narasi-narasi yang dibangun di pusat seolah-olah tidak percaya kami di daerah, itu sesuatu yang sangat kami sesalkan dan narasi ini harus dihilangkan, Pak. Kami butuh dimediasi, duduk satu meja, bila perlu kami bicara sendiri langsung ke Bapak Presiden supaya ada kebijakan yang betul-betul menyentuh kami. Karena kalau kita bicara regulasi yang tadi Bapak jelaskan, kalau kami bagi uang sedikit-sedikit, itu kita tidak bisa capai target yang maksimal dalam penyelesaian masalah. Nanti dari waktu ke waktu kita hanya kasih masukan, tapi mengkonkretkan penyelesaian masalah tidak pernah kita capai. Contoh macam tadi saya bilang, kita punya puskesmas ada 17. Terus kita harus tambah baru 3 lagi. 3 ini kami kekurangan adalah bertentangan dengan aturan. Bahwa aturan bicara bahwa harus ada sekian ribu penduduk, sekian ratus kakak baru bisa dapat satu puskesmas. Sementara kami di MAPI, tidak, kalau menggunakan aturan ini tidak mungkin kita punya puskesmas. Sementara kami harus bangun di mana ada masyarakat yang berkumpul 3-4 kampung saling berdekatan, tapi jaraknya jauh ke pusat pelayanan utama, kami harus hadirkan puskesmas di sekitar situ. Atau hadirkan sekolah SMP, karena macam kami, contoh, kami mayoritas ini rawa, Pak. Jadi kalau adik-adik dengan umur hanya 10, 12 tahun, 13 tahun, dia dari kampungnya bertahan di ibu kota distrik, itu akan sangat sulit untuk dia bisa urus makan, kontrol perilaku, dan lain-lain. Sehingga kadangkala yang saya evaluasi, itu 70-80-90% anak-anak kita gagal untuk lanjut selesai SMP, lanjut selesai SMA. Bagian ini yang kami butuh itu penanganan asrama seperti yang pernah misionaris lakukan untuk pelayanan bagi kami. Itu kurang lebih begitu. Tapi intinya Bapak, kami butuh untuk dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita duduk satu meja dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, bila perlu dengan Bapak Presiden, kita kasih tahu permasalahan yang tadi saya maksud itu. Mana yang bisa dikerjakan oleh pusat untuk kami, dikerjakan, mana yang oleh daerah, sehingga ada target penuntasan. Tapi kalau dibagi uang dengan aturan per hari ini terlalu banyak yang dibagi-bagi kecil-kecil, tidak ada masalah yang kita bisa selesaikan. Itu nanti kita hanya bicara-bicara dan hasil akhir tidak bisa kita capai. Untuk itu mohon maaf Pak, saya harus sampaikan ini. Jika kurang tepat, mohon dimaafkan Pak. Saya minta mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Artinya ini semangat kita bersama untuk membangun daerah dan melayani masyarakat kita. Tentu kami sudah catat Pak Bupati, juga nanti tentu kita akan melibatkan, kan ini Papua ini Pak Bupati berbeda dengan daerah lain, ya sangat dilakukan pengaturan khusus sesuai Undang-Undang 21 dan Undang-Undang 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang 21 itu, dan kemudian diberi penguatan secara regulasi itu PP 106, PP 107, dan kemudian ditambah secara kelembagaan itu ada BP3 OKP, ya, Badan Percepatan Pembangunan Papua,
yang dibantu oleh Badan Eksekutif ya Percepatan Otonomi Khusus Papua. Nah, masukan Pak Bupati tadi itu untuk kemudian kita lakukan rapat koordinasi secara menyeluruh. Tentu hemat kami ya seharusnya sudah optimal ya dijembatani oleh BP3 OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di dalam mensinkronkan yang mengharmonisasikan program kegiatan pusat yang masuk ke wilayah Papua. Nah, namun yang disampaikan Pak Bupati tadi itu kami sudah catat. Ya, ini kami agendakan ya rakor secara lengkap. Namun dibutuhkan Pak Bupati juga kesiapan data-data real seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi itu. Data-data real kebutuhan. Nah, sehingga nanti akan dilakukan sinkronisasi, harmonisasi ya dan evaluasi bersama oleh BP3 OKP ini kan ketuanya Pak Wapres, Pak Bupati, dan kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dan perwakilan pada masing-masing provinsi dari unsur AP, Pak Bupati. Tujuannya adalah agar mereka lebih memahami ya kondisi real seperti yang Pak Bupati sampaikan di lapangan dan program kegiatan dijembatani sinkronisasinya, harmonisasinya dari KL, Kementerian Lembaga terkait yang masuk ke wilayah Papua. Itu salah satu tujuannya. Namun tidak apa-apa. Yang penting semua data-data yang seperti yang disampaikan Pak Bupati itu siap, data-data kebutuhan. Nah, itu ya kita lakukan fasilitasi koordinasi. Nah, di dalam penjelasan-penjelasan Pak Bupati tadi di dalam menggunakan dana otsus ya agar membantu pemerintah daerah dan pemerintah di dalam mengedukasi masyarakat kita apa saja sih yang dihasilkan oleh dana otsus itu, penggunaan dana otsus kemana saja ya. Nah, kami dorong Pak Bupati supaya apapun yang dihasilkan, output apapun yang dihasilkan dari penggunaan dana otsus harus di-labeling. Nah, dikasih label sumber otsus, membangun puskesmas misalnya, atau menambah ruang kelas baru sekolah atau membangun sekolah, harus di-label, kasih labeling sumber dana otsus supaya membantu mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat arah penggunaan dana otonomi khusus itu. Nah, di dalam melaksanakan, misalnya di bidang pendidikan, nah sebenarnya kalau kita lihat ya antara lain juga dapat diberikan ya beasiswa ya dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya, terutama bagi peserta didik OAP. Dan ini dapat diwujudkan dalam bentuk ya antara lain dengan sistem pengkartuan seperti ya kartu otsus cerdas. Nah, ini supaya apa? Ada labelnya bahwa yang diberikan untuk beasiswa kepada target sasaran yang sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi itu, ini sumber dana otsus nih, supaya masyarakat kita memahami dengan baik. Termasuk beasiswa untuk pendidikan dan tenaga kependidikan. Ya, dan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan kesejahteraan, ya, keamanan dan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tadi. Nah, kemudian dari untuk bidang kesehatan sebenarnya juga dapat dilakukan pemberian jaminan sosial kesehatan bagi orang asli Papua, ya, dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pengkartuan
seperti kartu Otsus Sehat sepanjang tidak tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional. Jadi tidak boleh, tidak diperkenankan tumpang tindih pengalokasian anggaran. Nah, kemudian juga dapat dilakukan dengan menyediakan dan memeratakan tenaga kesehatan termasuk pembinaan serta jaminan kesejahteraan dan keamanan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar itu. Nah, dapat diberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terdepan, di daerah 3T lah, ya. Dengan biaya kemahalan kan tentu disesuaikan dalam bentuk material atau non material. Nah, di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan usaha atau Papua produktif, antara lain ya penyediaan modal usaha dalam bentuk dana bergulir ya atau kredit usaha. Nah, sehingga ketika kelompok atau mama-mama yang berjualan di pasar itu ya diberikan dana bergulir, kemudian digulirkan lagi pada ya yang lainnya yang membutuhkan. Nah, bantuan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Nah, pengembangan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, perdagangan, dan kerajinan ekonomi kreatif, misalnya pariwisata atau bidang jasa. Silakan Pak Bupati dari sumber dana Otsus yang baik, yang 1,25%, yang paling sedikit 30% untuk pendidikan, paling sedikit 20% untuk kesehatan, dan selebihnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, ini Pak Bupati, terima kasih atas masukan. Saya kira luar biasa hari ini. Yang penting data-data kebutuhan sebagaimana yang sampaikan Pak Bupati tadi itu semuanya siap. Kemudian nanti juga kita akan koordinasikan dengan BP3 OKP, ya, kemudian Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua. Nah, dengan tentu teman-teman Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri untuk dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi di dalam menjembatani ya pusat dan daerah, kepentingan pusat dan daerah di dalam mengefektifkan layanan dasar di masing-masing daerah di wilayah Papua. Terima kasih Pak Bupati, Bu Lucy. Saya kira teman-teman dari Kementerian PU, Pak Bupati tadi itu tinggal beberapa persyaratan untuk menjadi atensi, nanti didorong percepatan. Yang penting ya ini sudah disurvei juga. Nah, lahannya clear and clean, tinggal mendorong percepatan. Ini sudah didengar Bu Lucy dari Kemensos untuk rencana pembangunan sekolah ya rakyat tadi. Ya, saya kira itu. Ada tambahan Bu Lucy atas informasi dari Pak Bupati tadi supaya bisa langsung difasilitasi secepatnya. Silakan Bu Lucy. Bu Lucy masih monitor dari Kemensos? Mungkin dari Kemenkes ada juga Pak Dir. Dari Kemenkes, silakan. Silakan, ada tadi tuh dari Kemenkes. Ya kan ini ada 17 puskesmas yang ada di MAPI saat ini. Nah, kebutuhannya masih ada 3 puskesmas. Namun ada persyaratan nanti Pak Bupati ditambahkan yang atau dari Kemenkes persyaratan yang sekian jumlah penduduk yang kemudian menurut Pak Bupati tidak terpenuhi tadi karena luas wilayah. Silakan
Dari Kemenkes. Ya, baik Pak. Pak Direktur, terima kasih kesempatannya diberikan kepada kami. Apakah suara kami terdengar ya Pak? Ya, terdengar baik. Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Terima kasih ke Bapak Bupati Mapi. Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bupati upayanya terhadap pembangunan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mapi. Berbagai upaya sudah dilakukan tadi, bahkan ada ada terobosan-terobosan ya, seperti membangun puskesmas pembantu di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Mapi untuk mengatasi kekurangan tadi layanan bergerak yang dari perahu ya sungai tadi yang terkait dengan operasional yang ada kendala. Mungkin kami saran ya Pak Bupati untuk bisa juga nanti bisa direncanakan juga terhadap sarana-sarana kesehatan yang dibangun seperti puskesmas pembantu tadi itu juga simultan dengan penyiapan SDM-nya ya Pak. Karena memang secara khusus memang di Provinsi Papua masalah SDM cukup menjadi kendala ya penempatan-penempatannya. Dan itu menjadi concern kami dari pusat juga seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan pelayanan rujukan rumah sakit. Tadi sudah diinfokan juga oleh Pak Bupati Mapi bahwa Kabupaten Mapi rumah sakitnya di tahun 2027 akan mendapat intervensi dari Kemenkes, yaitu di PHTC-nya Pak Presiden dan Pak Kemenkes ada peningkatan Pak di sana Pak. Lalu yang berikutnya untuk hal masalah memang prinsipnya sih Pak, prinsipnya memang pelayanan kesehatan itu mendekatkan diri kepada penduduk ya Pak ya, penduduk di mukim. Nah terkait dengan persyaratan-persyaratan itu nanti kami kan dari Biro Perencanaan dan Anggaran ya Pak, penganggaran nanti coba akan kami konsolidasikan ke Dirjen yang mengampu hal ini dan mungkin juga Pak Bupati Mapi bisa memberikan arahan kepada Dinas Kesehatan ya Pak, Dinas Kesehatan untuk bisa berkoordinasi dengan kami berkenaan dengan hal ini pembangunan puskesmas ini ya Pak, begitu. Lalu yang berikutnya memang seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur tadi, peluangnya memang dari dana khusus dan nanti juga dari dana APBN, begitu ya. Nah mungkin untuk dana khusus kebetulan kami yang selama ini melakukan pembahasan Pak. Nah dari sisi kesehatan perhatiannya sangat sangat besar, sangat baik ya untuk di provinsi di Papua itu. Di Kabupaten Mapi tadi sudah bisa memberikan pelayanan atau pemberian pengobatan ya kepada masyarakat tidak mampu ya. Seperti itu kami juga baik. Cuman masalahnya untuk memang ada kendala di sana yang terkait dengan jaminan kesehatan yang BPJS ya Pak. Itu memang ada kendala secara khusus yang dialami di sana menyangkut dengan kartu identitas ya Pak. Kartu identitas menyangkut dengan KTP atau identitas pendudukan seperti itu. Nah, terobosannya sudah dilakukan oleh beberapa daerah di provinsi di Papua, pelaksana OSUS seperti itu. Dan kami juga sudah menyambut baik Pak beberapa upaya yang dilakukan ya dari pemerintah daerah provinsi di Papua itu seperti untuk beasiswa ya, beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis dan sebagainya. Itu sudah cukup baik, silakan dilanjutkan ya Pak. Dan mungkin kalau tadi ini yang cukup mengemukakan masalah rasio ya, rasio penduduk bagi sarana kesehatan puskesmas yang akan dibangun ya Pak. Mungkin itu yang cukup mengemuka. Ya kami mengulangi Pak, perkenan Pak Bupati nanti bisa beri arahan kepada Dinas Kesehatan ya Pak untuk konsultasi dengan kami di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dirjen Kesmas ya Pak. Seperti itu supaya mendapat kejelasan hal ini dan kami nanti juga akan konsolidasi juga masalah hal ini Pak. Kami
kalau kami belum dapat pijakan atau pemahaman yang matang terhadap hal ini, kami belum bisa menjawab di sini, Pak. Takut kami salah nanti, Pak ya. Lebih baik kita matangkan dikonsolidasi antara Dinas Kesehatan dan Kemenkes. Arahan Pak Bupati kepada Dinas Kesehatan. Demikian Pak Direktur, mohon maaf apabila penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andrianto dari Izin, Biro Direktur, Ren saya boleh Kemenkes. Ya, silakan Pak Bupati. Ya, izin Bapak, terima kasih untuk teman-teman dari Kemenkes yang sudah memberikan jawaban tadi. Mungkin saya perlu gambarkan bahwa yang pertama kalau berkaitan dengan SDM, kebetulan kami saat ini ada menitip 8 orang untuk ke dokter umum di UPI Bandung, lalu di Unika Sugio Pranoto di Semarang, itu kita juga ada titip, yang totalnya nanti semua sekitar 15 dokter untuk dokter umum. Kami butuh ruang nanti untuk dokter gigi. Itu karena dokter gigi tidak ada, plus perawat gigi. Yang berikut itu berkaitan dengan spesialis, itu kami titip di Pajajaran Bandung, dan sementara sedang baru masuk ke tahap proses kuliah. Pada bagian spesialis ini mungkin kita terkendala itu kadang di karakter dari orang per orang yang bertugas sebagai dokter spesialis yang mungkin perlu mereka mengenal karakter orang asli Papua dalam hal pelayanan dan penanganan termasuk dalam tutur kata. Bagian ini yang kadang menjadi tidak nyaman ketika mereka harus berkomunikasi dengan saudara kita dengan tutur kata dan cara yang mungkin tidak lazim. Bagian-bagian ini yang saya lihat ini cukup bermasalah serius ketika tidak segera diperbaiki. Ini mungkin teman-teman dari Kemenkes mungkin perlu ada ruang yang khusus bicara kepada para spesialis ini supaya menangani orang Papua, tutur kata dan lain-lain ini harus sedikit lebih